Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah tabaraka wa ta'ala wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'awatihi ila yaumiddin. Saudara pengurusi muktamar, saudara-saudara pimpinan wadah pencerdasan umat Malaysia, saudara Presiden ABIM, wakil-wakil pertubuhan sahabat dan kerabat, hadirin hadirat perwakilan, semoga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmat dan berkat ilahi. Tentu saja saya sangat merasa berbahagia pada pagi ini karena berkesempatan bertemu dengan rakan-rakan lama yang sebahagiannya telah tidak bertemu sejak bertahun-tahun. Kepada adik-adik angkatan muda yang baru sekarang menyaksikan wajah-wajah abang-abang tua, saya ingin meyakinkan mereka bahwa abang-abangmu itu dahulu handsome, sekarang pun raut wajahnya masih membayangkan ketampanan masa silam. Walaupun sekarang sudah mulai ada tanda-tanda ketuaan, ada yang tersasul di sana sini, ada yang terlupa sesuatu. Dan pelbagai gelagat yang membayangkan ketuaan. Ketika Majelis Syura ABIM membuat keputusan meminta saya memimpin wadah yang baru kita tubuhkan ini, hati kecil saya segera bereaksi. Ya Tuhan, tak terkira banyaknya doa dan permintaanku yang telah Kau kabulkan. Kenapalah yang ini Engkau tidak kabulkan? Permintaan agar saya terelak dari memimpin wadah ini. Ternyata kali ini doa saya tidak makbul. Bagaimanapun kalau memang sudah itulah kehendak Tuhan, maka kepadanya jualah saya menghadap, memohon pertolongan dan petunjuk. Kami dahului ucapan ini dengan menyampaikan salam teman-teman yang tidak dapat hadir, termasuk timbalan Presiden di tengah kecamuk pelbagai masalah dan cabaran global dan lokal. Selepas peristiwa 11 September, dunia menyaksikan badai amukan sebuah hyperpower yang kini mulai disebut secara sarkastik sebagai the United States of Fighting Terrorism, yang mengekspor dan meratakan ketakutan, fear ke seluruh dunia Islam. Hampir tidak ada negara Islam, organisasi Islam
atau institusi Islam yang terlepas dari tekanan dan ugutannya. Akibatnya, ramailah pimpinan dan umat Islam yang mulai bertindak dan berbuat sesuai dengan kehendak US, termasuk menekan organisasi Islam, melemahkan institusi Islam, dan mendistorsikan ajaran Islam. Situasi seperti itulah yang memberikan kesempatan kepada golongan sekularis, golongan sekularis yang memang selamanya ada. Tapi selama ini mereka adalah sekularis yang malu-malu. Tapi dalam kesempatan seperti sekarang ini, mereka berleluasa mengungkapkan Islam versi liberal sekular dengan dukungan, perlindungan, dan pendanaan yayasan-yayasan luar negara. Mereka menjadi begitu berani tanpa rasa hormat kepada otoriti dan amanah keilmuan, dan tanpa malu-malu mendebat dan menggugat ajaran agama. Bukan lagi fikihnya, tapi sudah melarat ke syariatnya. Dan bukan lagi tafsirnya, tapi sudah melarat ke jantung teks suci Alkitab. Tidak dapat diragukan lagi bahwa memang ada project converting the Muslims dan sekaligus converting Islam. Andainya strategi serampang dua mata itu berjaya, ia akan mengakibatkan berlakunya pemurtadan, dan seiring dengan itu akan tercipta sejenis Islam versi baru, menepati spesifikasi Barat. Dan hanya Islam yang telah mendapat endorsement mereka sajalah yang akan dipromosi dan ditoleransi kewujudannya. Selain itu, semuanya dianggap Islam garis keras dengan label radikal, fundamental, militan, jihadis, teroris yang harus dimusnahkan semuanya. Tidak dapat dibayangkan keadaan yang lebih tragik daripada itu. Bagaimana mungkin Amerika yang mendefinisikan, malah mendiktet Islam itu apa, dan bagaimana cara yang seharusnya ia difahami dan diamalkan. Demikianlah situasi lemah dan tertekan yang menimpa umat dan kepimpinannya itu. Diambil kesempatan oleh golongan yang tiba-tiba menjadi berani untuk merombak, mengungkit, dan mempersoalkan hal-hal yang selama ini tidak pernah disinggung, termasuk pasal-pasal tertentu dalam perlembagaan negara. Keleluasaan gaya hidup hedonistik, budaya sensit yang begitu fenomenal akhir-akhir ini menyebabkan orang mulai bertanya, apakah semuanya itu petanda bahwa masyarakat kita sedang mengalami proses pendangkalan agama?